Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Sekarang aku lanjut ke tuntutan-tuntutannya. Sejauh ini 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati. Salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, not the root cause, bukan akarnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah, yaitu transparansi anggaran. Dan ini duit kita kemana aja. Sekian. Oke. Teman-teman mungkin mau banyak ada pertanyaan sekarang, tapi khususnya mungkin kenapa DPR gitu ya. Kalian kan udah ngirim juga, tadi udah dijelasin sama Abi kita, karena ya ini masalah bernegara, kami juga mau melakukannya semua secara formal. Makanya kami akan memberikan surat tuntutan kami secara resmi sekarang, secara offline. Saya pengen ngomong beberapa pointer saya. Pertama, setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17 plus 8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dan betul, bahwa DPR adalah institusi yang sudah menyampaikan respons tadi malam. Mungkin kalian semua juga sudah melihat di Instagram DPR. Tapi di sini kami untuk mengingatkan bahwa dari 17 daftar itu, tugas DPR sebenarnya bukan hanya 3, tapi juga tugas mereka adalah untuk mewakili kami semua sebagai rakyat, untuk memastikan 14 lainnya tercapai. Karena mereka adalah wakil rakyat. Kita juga memastikan DPR ingat dengan tuntutan jangka menengah 1 tahun selain ke DPR, ini ada di sini, untuk mereformasi sistem tata negara secara besar-besaran. Itu yang penting, yang kami mau adalah reformasi instansi-instansi yang tidak bekerja dengan baik. Dan banyak pertanyaan, apa yang terjadi kalau misalnya ini semua tidak dilaksanakan setelah besok 5 September. Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai. Dokumen ini adalah early warning. Ini apa yang harus pemerintah lakuin, dan kami juga paham betul bahwa mungkin banyak aspirasi lainnya yang belum masuk dalam proses ini. Makanya ini semua adalah living document ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa jadi 17 plus 8 plus 4 plus 5 atau 17 plus 8 plus 45. Tapi yang pasti ini sudah kami buat setransparan mungkin, seramping mungkin, bahkan dikasih to-do list, jadi dan dikasih tracker pula. Jadi ya jelas tuntutan kami hari ini, dan kami harap Bapak Ibu di dalam gedung ini dapat melaksanakan semuanya.